Udah ya, udah record ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali bisa berkumpul di tempat ini. Kami berfellowship bersama di tempat ini. Kami mau dibentuk untuk supaya kami terus dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Pimpin, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, urapi anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan, agar firman Tuhan bisa disampaikan dengan sepenuhnya, sehingga pesan kebenaran firman Tuhan yang Kau ingin sampaikan kepada kami semuanya bisa didengar dan bisa kami mengerti dan kami bisa lakukan, kami bisa laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan penyampaian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang bekerja mencengkram hati setiap kami, untuk kami disengkram oleh kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini adalah mana yang benar, mana yang lebih benar. Dikenal Tuhan atau mengenal Tuhan? Itu ya kira-kira temanya. Kalau teman-teman disuruh pilih ya. Bentar ya. Ada masalah. Ini tadi dicapit malah jadi kepijit. Kalau teman-teman disuruh milih ya, mengenal Tuhan atau dikenal Tuhan, mana yang teman-teman pilih? Dikenal Tuhan. Wah, dikenal Tuhan. Weh, jawabannya udah benar ya. Ya, karena saya juga kalau disuruh milih, saya pasti akan milih dikenal Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, belum tentu benar loh. Benar nggak? Kita pikir bahwa kita sudah mengenal Tuhan, tapi ternyata enggak. Seperti apa yang dialami oleh Ayub ya. Ayub pikir dia dengan hidup saleh dan sebagainya, dia pikir udah mengenal Tuhan. Tapi akhirnya setelah lewat ujian, dia baru tahu dia belum mengenal Tuhan. Dan dia bertobat. Tetapi kalau kita memilih untuk dikenal Tuhan, udah pasti kita akan mengenal Tuhan. Kita pasti mengenal Tuhan ya kalau kita sudah dikenal Tuhan. Nah, untuk tema ini kita buka dulu satu ayat ya. Di 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Nanti bisa satu orang membacakan 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bahasa Inggris, pada nggak usah. Ya. Ya, jadi di dalam terjemahan di sini dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu yang dikenal Tuhan. Jadi itu yang lebih penting ya, dikenal Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau saya merenungkan tentang orang-orang yang dikenal Tuhan, saya melihat paling tidak ada 3 tokoh Alkitab. Contoh 3 tokoh Alkitab yang dikenal Tuhan. Yang pertama adalah Daniel, yang kedua adalah Yusuf, yang ketiga adalah Yohanes. Ini Yohanes ini adalah Yohanes, muridnya Tuhan Yesus. Ya. Dan saya melihat waktu saya coba mempelajari ketiga orang ini, ternyata paling tidak ada 3 ciri-ciri daripada orang yang dikenal Tuhan, yang dimiliki oleh mereka bertiga ini. Yang pertama apa? Ciri yang pertama itu adalah mereka adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ya. Ayat-ayatnya banyak ya. Di Daniel tuh ada disebutkan, Daniel berkali-kali disebutkan bahwa dia adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ada, kalau mau dicatat boleh ya, nggak usah dibaca ya karena waktu. Ada Daniel 10 ayat 19, Daniel 10 ayat 11, ada Daniel 9 ayat 23 ya, berkali-kali Daniel dikatakan engkau orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kalau untuk Yusuf itu tercatat di Kejadian 39 ayat 21. Kalau Yohanes nggak usah disebut ya, karena dia adalah murid
yang paling dikasih Tuhan, murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dari 12 murid, dia yang paling dekat ya, berkali-kali dicatat ya. Tinggal dicarilah ayatnya ya. Jadi itu ciri yang pertama adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Lalu ciri yang kedua itu adalah apa? Ciri orang yang dikenal Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan itu memiliki roh yang luar biasa. Roh yang spesial ya. Apa namanya? Jadi ya bisa dikatakan begitu ya. Lebih daripada biasa ya. Itu dikatakan untuk Daniel tuh dicatat di Daniel 5 ayat 12. Kalau untuk Yusuf dicatat di Kejadian 41 ayat 37. Kalau Yohanes itu nggak pernah tertulis bahwa Yohanes itu punya roh yang luar biasa. Tapi lewat pengalaman hidup dia pada saat dia mengalami penganiayaan, bagaimana dia akhirnya digoreng di minyak yang panas, tapi dia tidak terbakar, tidak tergoreng, tetap hidup. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi kalau pengalaman Yohanes itu mirip kayak pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego ya. Dimasukin ke dapur api yang sangat panas, nggak kebakar. Seperti itu. Itu kira-kira yang dialami oleh Yohanes. Jadi makanya Yohanes dikatakan mempunyai roh yang luar biasa. Yang ketiga, tanda yang ketiga dari orang yang dikenal Tuhan itu, dia mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nubuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang ya. Untuk Yusuf itu tercatat di Ibrani 11 ayat 22. Dia bisa menubuatkan bagaimana orang Israel akan kembali dari pembuangan, kembali ke tanah perjanjian. Dari pembuangan di Mesir. Tulang-tulang Yusuf nanti dipindahkan ke sana ke tanah perjanjian. Dia menubuatkan itu di Ibrani 11 ayat 22. Kalau Daniel tinggal baca sendiri, begitu banyak ya. Nubuatan-nubuatan di kitab Daniel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu dicatat di situ. Kalau Yohanes tahu sendiri, dia penulis kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu itu adalah kitab nubuatan. Jadi 3 ciri ini yang dimiliki oleh orang-orang yang dikenal Tuhan. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang dikenal Tuhan ini, saya akan lebih mendalami 3 ayat ya. Itu di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca ya. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Bisa satu orang bacakan? Bukan. Bahasa Indonesia aja ya? Ya, jangan bahasa Inggris. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Ya, makasih. Jadi ayat firman Tuhan tadi udah dibacakan ya, kurang lebih seperti dalam versi bahasa Indonesia. Pada waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, 3 ayat ini, tapi dalam versi bahasa Inggris, versi The Message, MSG, itu ada banyak kebenaran yang Tuhan bukakan gitu. Yang akhirnya, wah ini luar biasa ini ya. Sebenarnya ini yang harus diketahui oleh umat Tuhan ya, tentang ayat ini. Saya bacakan dulu ya, versi The Message. Bisa itu kan, ya, yang versi The Message. Supaya ditayangkan, supaya teman-teman yang di online khususnya bisa mengikuti. Nah, udah. Nah, saya bacakan ya, versi bahasa Inggrisnya. Knowing the correct password, saying master, for instance, isn't going to get you anywhere with me. What is required is serious obedience, doing what my Father will. I can see it now. At the final judgment, thousands stretching up to me and saying, Master, we preach the message. We bash the demons.
our super spiritual project had everyone talking. And do you know what I'm going to say? You missed the boat. All you did was use me to make yourself important. You don't impress you don't impress me one bit. You out of here. Jadi itu versi bahasa Inggrisnya. Jadi di dalam berdasarkan terjemahan dari MSG ini dikatakan bahwa kita harus mengetahui passwordnya agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Passwordnya apa? Ada dua. Yang pertama adalah serious obedience. Ketaatan penuh. Ketaatan yang sungguh-sungguh. Itu yang password yang pertama. Password yang kedua adalah doing what my father will. Melakukan kehendak Bapa. Terus dikatakan dengan hanya berseru-seru Tuhan itu tidak cukup. Dan pada penghakiman terakhir akan ada ribuan orang yang starting up. Starting up itu maksudnya apa? Starting up itu artinya adalah berjalan dengan gaya yang angkuh, dengan gaya yang sombong. Itu starting up. Jadi pada hari-hari terakhir akan banyak ribuan orang yang berjalan dengan gaya yang sombong. Dia sombong mungkin karena dia sudah keliling dunia memberitakan Injil. Mungkin. Namanya terkenal di mana-mana. Dia sombong mungkin karena dia sudah menghancurkan iblis. Setan takut di bawah kakinya. Makanya Tuhan memperingatkan ke 70 muridnya setelah mereka diutus dua-dua. Lalu mereka kembali dan mereka bersukacita karena mereka bisa menaklukkan setan. Tapi firman Tuhan Yesus katakan, jangan bersukacita karena setan-setan itu takluk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu di Lukas 10 ayat 20. Bicara tentang namamu terdaftar di surga, itu bicara tentang kualitas yang ada di dalam diri kita, di dalamnya. Bukan bicara tentang sesuatu yang bisa dilihat secara mata, tapi sesuatu yang di dalam, yang tidak kita bisa lihat. Bicara dengan namamu terdaftar di surga, itu bicara karakter. Ya, dan ini nggak bisa dibohongin kalau bicara yang di dalam. Ya, seperti itu. Jadi yang menarik ya tentang ini mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Itu diterjemahkan di dalam versi The Message itu adalah our super spiritual project had everyone talking. Artinya apa? Proyek-proyek rohani super dibicarakan banyak orang. Luar biasa ya. Sekarang kan banyak proyek-proyek mercusuar ya. Mendirikan gereja terbesar di Bandung. Mungkin mendirikan gereja terbesar di Indonesia atau bahkan mendirikan gereja terbesar di dunia. Ya. Bukankah pada saat proyek-proyek tersebut berhasil diwujudkan berarti mukjizat terjadi? Ya, karena sih biayanya besar ya, dan sebagainya. Apalagi kalau proyek itu bisa terwujud dalam masa pandemi atau dalam masa ekonomi dunia sedang kacau seperti sekarang ini. Wah, bisa mendirikan gereja yang besar. Wah, mukjizat ini. Ya. Dahsyat ini ya. Proyeknya bisa diwujudkan itu. Apalagi diwujudkan dalam masa ekonomi yang sulit, dalam masa pandemi dan sebagainya. Pasti ini Tuhan berkenan nih dengan proyek ini, makanya bisa berhasil dalam masa yang susah seperti ini. Tapi tunggu teman-teman. Kesimpulan seperti itu belum tentu benar. Ya, jangan terlalu cepat. Betulkah Tuhan berkenan dengan proyek yang seperti itu? Yang jadi pertanyaan adalah, pada saat proyek-proyek super spiritual itu terwujud, siapa yang ditinggikan? Bisa jadi nama gerejanya yang ditinggikan. Bisa jadi nama pendetanya yang ditinggikan. Meskipun juga mungkin ada proyek-proyek besar yang benar-benar murni ya, yang benar-benar memuliakan Tuhan. Proyek super spiritual itu bisa juga berupa keterlibatan kita dalam suatu kepanitiaan di gereja atau di pelayanan. Bisa jadi kita menjadi ketua panitia pembangunan gereja misalnya. Bisa jadi kita menjadi ketua panitia acara besar di gereja atau bahkan di full gospel misalnya. Dan pada saat proyek itu sukses, banyak orang yang memuji kita. Kita akhirnya terbuai dengan pujian tersebut dan akhirnya kita jatuh. Bukankah iblis juga jatuh seperti itu kan? Karena kesombongan kan? Dia merasa paling dekat dengan Tuhan sampai berusaha menyamai Tuhan. Bahkan pada saat pengertian mujizat bukan dikaitkan dengan proyek-proyek raksasa seperti itu,
Tapi benar-benar mukjizat yang terjadi, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang mati dibangkitkan dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah nama Tuhan yang ditinggikan? Atau nama gereja atau pelayanan yang ditinggikan? Atau nama pendetanya yang ditinggikan? Tuhan yang tahu. Ya. Jadi ini firman Tuhan ini benar-benar bicara untuk supaya kita hati-hati. Pada saat engkau dipakai Tuhan secara dahsyat, hati-hatilah. Karena hal itulah justru yang bisa menjatuhkanmu. Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak. 1 Petrus 5 ayat 5. Tuhan menentang orang yang congkak. Kata menentang di situ, kalau di terjemahan bahasa Inggris dikatakan Tuhan itu sedang bertolak pinggang menghadapi engkau. Siap nggak engkau kalau menghadapi Tuhan yang sedang bertolak pinggang menghadapi engkau? Karena Tuhan tuh apa ya? Muak gitu dengan kesombonganmu gitu ya. Seperti itu. Sampai Tuhan bertolak pinggang. Beberapa kali ya. Pada saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Lalu selesai firman Tuhan disampaikan. Beberapa orang menyampaikan. Makasih ya Pak. Firman Tuhan yang disampaikan luar biasa memberkati saya. Hati-hati tuh teman-teman. Pujian kepadamu bisa jadi kejatuhan. Karena merasa hebat sudah bisa menyampaikan firman Tuhan secara dahsyat. Bisa membukakan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Bisa mendapatkan wahyu sehingga kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan dengan luar biasa. Hati-hati. Jangan engkau terbuai dengan pujian manusia. Yang paling engkau butuhkan adalah pujian dari Tuhan. Buat apa engkau dapatkan jempol ke atas dari banyak orang, tapi Tuhan memberikan jempol ke bawah bagimu. Nggak ada artinya. Dan ada di bagian terakhir dari ayat tadi di versi The Message itu, di situ dikatakan di bagian kalimat-kalimat terakhir, di situ dikatakan, you miss the boat. All you did was use me to make yourself important. You don't impress me one bit. You are out of here. Engkau salah masuk kapal atau engkau ketinggalan kapal. Diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Semua yang engkau lakukan adalah menggunakan saya, Tuhan artinya, menggunakan Tuhan untuk membuat dirimu sendiri menjadi penting. Engkau tidak menghargaiku. Engkau tidak terkesan kepadaku sedikit pun. Oleh sebab itu menyingkirlah dari sini. Ini pernyataan yang sangat keras buat kita, para pelayan-pelayannya. Karena siapa tahu kita termasuk orang-orang yang menyalahgunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita katakan bahwa proyek-proyek mercusuar yang kita katakan bahwa proyek-proyek mercusuar kita itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan milik Tuhan. Dan dengan kata-kata seperti itu kita berusaha, maaf kalau saya katakan, kita berusaha dalam tanda kutip menipu jemaat untuk memberikan persembahan yang lebih besar agar proyek mercusuar itu segera selesai. Dan dikatakan lagi bahwa kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak terkesan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagimu. Engkau sudah tidak kagum dengan Tuhan. Pada saat proyek mercusuarmu selesai dengan sukses, semua orang memujimu. Dan engkau terbuai dengan pujian tersebut sehingga engkau lupa bahwa Tuhan yang mengerjakan. Bukan engkau. Engkau kagum dengan dirimu sendiri. Betapa hebatnya saya ya bisa menyelesaikan proyek mercusuar itu dengan biaya yang tinggi itu, bahkan dalam masa pandemi, bahkan dalam masa krisis ekonomi. Itu artinya Tuhan berkenan dengan proyek itu. Belum tentu, saudara. Bisa jadi proyek mercusuarmu itu selesai, karena engkau berhasil dalam tanda kutip menipu banyak orang, untuk memberi lebih banyak orang, lebih banyak. Jadi, ini persis seperti yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu pernah sombong, karena merasa dirinya sebagai raja terhebat di sejagat raya. Sehingga akhirnya Tuhan turunkan dia dari posisi raja, dia kehilangan akalnya, lalu tinggal bersama binatang-binatang buas di hutan. Dan Nebukadnezar baru dipulihkan posisinya menjadi raja kembali setelah dia mau merendahkan diri dan mengakui bahwa Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang luar biasa. Dia itu tidak ada apa-apanya. Pada saat itulah Nebukadnezar dipulihkan. Itu tercantum di Daniel 4 ayat 33 sampai dengan 34 ya. Nah, saya akan dalami lagi kebenaran firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini di versi yang lain, versi bahasa Inggris yang lain, yaitu The Living Bible, TLB ya. Ini menarik juga, karena
ternyata ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan di situ. Bisa ditayangkan, Bro Chunsun, yang The Living Bible. Nah, ini nih. Nah, di situ dikatakan, not all who sound religious are not all who sound religious are really godly people. They may refer to me as Lord, but still won't get to heaven. For the decisive question is whether they obey my Father in heaven. At the judgment, many will tell me, Lord, Lord, we told others about you, and use your name to cast out demons, and to do many other great miracles. But I will reply, you have never been mine. Go away, for your deed I evil. Jadi di dalam terjemahan ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini, kira-kira ya. Tidak semua orang yang kelihatannya rohani adalah benar-benar orang saleh. Mereka bisa saja memanggil saya sebagai Tuhan, Tuhan, tetapi masih tetap tidak masuk ke surga. Karena pertanyaan yang menentukan, decisive question ya, karena pertanyaan yang menentukannya adalah, apakah mereka taat kepada Bapa di surga? Pada hari penghakiman, banyak orang yang akan berkata kepada saya, Tuhan, Tuhan, kami memberitahukan orang lain tentang Engkau. Ini penginjilan ya. Dan menggunakan namamu untuk mengusir setan. Dan melakukan banyak mukjizat yang hebat. Tapi aku akan menjawab, Engkau tidak pernah menjadi milikku. Enyahlah karena perbuatanmu jahat. Jadi yang menyedihkan itu di bagian terakhir itu ya. Engkau tidak pernah menjadi milik Tuhan. Kalau dia bukan milik Tuhan, milik siapa? Saya yakinkan pasti milik iblis. Loh, kok bisa? Kok bisa menjadi milik iblis? Padahal kan mereka melakukan penginjilan tuh. Mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus bahkan. Bahkan melakukan mukjizat yang hebat lagi. Kuncinya adalah di kalimat yang paling atas. Tidak semua orang yang kelihatan rohani adalah benar-benar orang saleh. Banyak kemunafikan. Perhatikanlah, bangsa-bangsa yang mengaku negaranya sebagai negara yang paling agamis, ternyata menjadi negara-negara yang paling banyak korupsi. Betul nggak? Nah, bangsa-bangsa yang agamis justru korupsinya tinggi sekali di situ. Justru negara-negara yang ateis, korupsinya rendah. Kan aneh kan? Terbalik. Di negara-negara ateis, itu negara-negara yang paling aman di dunia. Ya, kok bisa gini ya? Kayak kebalik-balik ya. Negara-negara yang agamis justru bisa jadi negara yang paling tidak aman. Sok teman-teman mau tinggal di Afghanistan, di Suriah. Aduh. Nah ini pengalaman saya ya. Saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi kerja sebagai auditor di sebuah yayasan ya. Yayasan ini bekerja sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia untuk melayani anak-anak dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Tugas auditor itu untuk memastikan agar semua dana yang disalurkan ke gereja itu digunakan sebagaimana mestinya. Dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan audit saya selama lebih dari 10 tahun adalah justru di provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen paling banyak ditemukan korupsi dan penyelewengan. Saya waktu itu audit tuh daerahnya, wilayahnya. Indonesia itu dibagi dua ya, jadi dua negara, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Saya megang wilayah Indonesia Barat itu dari Sumatera, Jawa sampai ke NTT. Kalau Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu wilayah timur. Kantornya di Manado. Jadi di wilayah-wilayah dengan mayoritas Kristen justru terjadi yang paling banyak penyelewengan. Penyelewengannya berupa apa? Misalnya penggunaan stempel palsu. Penggunaan stempel palsu itu baru pertama kali ditemukan pada saat saya audit. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Dan itu ditemukan di provinsi yang mayoritas Kristen. Jadi teman-teman saya nggak usah sebutkan, pasti udah tahu lah. Daerah Sumatera sampai dengan NTT mana yang mayoritas Kristen. Dan itu bukan hanya ditemukan di satu gereja, tetapi banyak gereja. Saya bagikan sedikit. Kok bagaimana sih caranya bisa menemukan hal itu? Karena yang lain auditor-auditor yang sebelum tidak pernah menemukannya. Kok waktu saya kok bisa temukan gitu ya.
Saya awalnya curiga pada waktu pemeriksaan itu ada beberapa stempel pembelian barang yang selalu muncul setiap bulan dan nominalnya cukup besar. Jadi saya catat tuh nama-nama tokonya dengan stempelnya itu ya. Lalu setelah itu saya ajak stafnya, yuk kita cek toko yuk. Kita ingin lihat lokasi tokonya gitu ya. Pada kita cek toko, saya dia bawa muter-muter tuh sama stafnya. Nggak ketemu tokonya, dan memang nggak ada. Jadi nggak ada tokonya gitu ya. Jadi akhirnya balik lagi ke gereja, lalu saya tanya, kalau nggak ada tokonya, bagaimana bisa ada stempelnya? Akhirnya ya itu, stafnya ngaku. Stempelnya itu ada di kamar dia. Waktu digerebek ke kamarnya, waduh itu di kasur dia, stempel, penuh dengan stempel. Saya sita ya, semua stempel-stempelnya. Gujrut ya, di kantor. Kejadian pertama kali ada stempel palsu gitu ya. Baru ketahuan. Dan setelah itu jadi banyak akhirnya ketahuan. Ternyata bukan hanya di situ aja. Di proyek di gereja-gereja yang lain itu melakukan yang sama. Di daerah lain juga. Yang termasuk mayoritas Kristen juga terjadi hal yang seperti itu. Saya tidak tahu ya apakah mereka antar proyek, antar gereja saling bicara atau gimana. Nah, ada juga yang saat saya cek toko, tokonya benar-benar ada. Tapi jenis stempelnya berbeda. Dengan yang dimiliki toko. Akhirnya ketahuan pakai stempel palsu juga. Ada harga yang di markup dan sebagainya. Cuma yang paling menyedihkan hati saya adalah kenapa kok korupsi dan penyelewengan itu banyak terjadi di kantong-kantong Kristen. Ya tahu sendirilah teman-teman lah. Korupsi yang paling tinggi di mana sih? Nggak usah disebutkan, yang ada di ujung itu ya. Dua-duanya ujung lagi. Yang paling tingginya. Di Indonesia itu. Kalau demikian, yang jadi pertanyaan, apa sih yang disampaikan di mimbar gereja kepada jemaat? Ini PR besar buat para hamba Tuhan, para gembala, para pastor, agar peran gereja dalam memberantas korupsi bisa ditingkatkan. Bahkan dalam pikiran saya yang agak nakal, berpikir lebih jauh gitu. Apakah justru pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan korupsi? Kalau ini yang terjadi ya sudah ya, wassalam. Tamat ya. Gereja Indonesia kalau udah begitu ya. Nah teman-teman mungkin sudah mendengar berita yang baru-baru ini terjadi tentang biksu-biksu pemimpin Buddha di Thailand yang melakukan korupsi karena diperas oleh seorang wanita cantik bernamanya Miss Golf. Ada yang dengar? Nggak tahu? Oh nggak tahu ya? Itu baru kejadian berapa minggu yang lalu. Dari BBC Ya. Indonesia muncul, di feed saya muncul ada. Ya, begitu ya. Jadi Miss Golf ini merekam peristiwa perselingkuhan dia dengan banyak pemimpin agama Buddha tertinggi di vihara-vihara di Thailand. Dia carinya pemimpin yang tertinggi. Bayangkan ya, ini pemimpin yang tertinggi loh. Lalu rekaman tersebut dijadikan alat untuk memeras para pemimpin biksu itu untuk menyerahkan sejumlah besar uang sebulan sekali. Tiap bulan mereka harus menyerahkan. Kalau tidak, rekaman itu akan disebarkan. Selama 3 tahun, Miss Golf itu sudah menerima dana 385 juta baht. Itu kalau dirupiahkan itu hampir 200 M. Jadi memang Miss Golf ini hidupnya mewah. Rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya ya. Itu yang jadi menarik perhatian para biskut. Tapi itu uangnya dari korupsi. Dikatakan minimal ada 9 biksu yang sudah berselingkuh dengan Miss Golf. Dan jumlahnya masih mungkin bertambah. Saat rumah Biskop digeledah, itu ditemukan lebih dari 80.000 foto dan video yang digunakan untuk memeras para biksu ini. Buat kita melihat kenyataan ini rasanya nggak masuk akal ya. Bahwa orang-orang yang terbiasa bersemedi, orang-orang yang biasa bertapa, menyendiri untuk meninggalkan keduniawian, ternyata masih bisa tergoda dengan perempuan cantik. Tapi inilah fakta yang terjadi. Jadi orang-orang yang kelihatan sangat rohani, ternyata masih bisa jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak berjaga-jaga. Orang-orang yang tadi saya katakan munafik. Ada salah satu teman dekat saya, ini seorang wanita, tapi bukan Will ya. Benar-benar teman dekat, tapi nggak ada apa-apa saya hubungan dengan dia ya. Saya kaget waktu dia menceritakan kepada saya tentang seorang pelayan Tuhan di Indonesia nih ya. Yang biasa melayani anak-anak jalanan. Melayani orang-orang jalanan. Teman saya ini telah menjadi donatur buat pelayanan hamba Tuhan ini. Bahkan teman saya ini sedang mendoakan. Siapa tahu ini adalah hamba Tuhan ini mungkin menjadi pasangan hidup buat dia ya, karena dia belum nikah.
seperti itu ya. Sempat berdoa seperti itu. Tapi suatu waktu teman saya ini menerima video call dari seorang wanita. Dan wanita itu memperlihatkan, ini video call ya. Jadi bisa kelihatan gambar. Dan wanita itu memperlihatkan hamba Tuhan itu sedang tidur dengan dia. Wanita ini adalah orang jalanan yang sedang dilayani oleh hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan ini berselingkuh dengan wanita itu. Wanita itu sengaja memperlihatkan hal ini kepada teman saya karena wanita itu tahu bahwa teman saya itu dekat dengan hamba Tuhan itu. Jadi wanita itu seperti mengambil pesan supaya teman saya itu jangan mengganggu hubungan dia dengan hamba Tuhan itu. Kira-kira intinya itu. Tentu aja teman saya kecewa benar ya. Karena udah ngedoain gitu, malah jadi kenyataan itu. Dan dia sempat negor hamba Tuhan itu. Supaya hamba Tuhan itu bertobat. Tapi dia tetap tidak bertobat ya. Dia tetap melayani Tuhan, tapi tetap hidup di dalam dosanya. Tapi teman saya ini nggak mau menyampaikan siapa nama hamba Tuhan itu ya. Karena dia tidak mau mencemarkan nama hamba Tuhan itu, dan dia tidak mau menjelek-jelekan hamba Tuhan itu. Ya teman-teman. Jadi sedih ya. Ya melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, mungkin ada di antara kita akhirnya mengambil kesimpulan bahwa wah semua gereja nggak benar nih. Semua hamba Tuhan sesat dan sebagainya. Lebih baik saya meninggalkan pelayanan lah, meninggalkan gereja dan sebagainya. Hati-hati ya, ini kesimpulan yang salah lagi ya. Masih banyak kok hamba-hamba Tuhan yang benar. Hamba-hamba Tuhan yang tulus dan murni dalam melayani Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh gereja atau hamba Tuhan seharusnya memacu kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Terus hidup dalam Tuhan, bukan malah meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, artinya nanti kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh gereja atau hamba Tuhan tersebut. Sehingga kita pun akhirnya jatuh dalam dosa yang sama. Wah kalau begini iblis akan senang ya. Kalau kita jatuh, hamba Tuhan jatuh, jemaat jatuh, semuanya jatuh. Senang dia, banyak teman. Jangan sampai membuat iblis senang. Buat iblis menderita. Apa yang membuat iblis menderita? Pada saat kita hidup benar. Itu membuat iblis menderita. Pada saat kita hidup benar, hidup kudus, itu yang membuat iblis tersiksa. Jadi hiduplah benar, hiduplah kudus supaya iblis menderita. Supaya tersiksa dia. Dan jangan lupa teman-teman, di balik segala fakta yang tadi menyedihkan, yang kita udah dengarkan tadi, ada banyak juga tuh hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh di dalam dosa, tapi hanya bertobat lagi dan kembali melayani Tuhan. Banyak ya, tapi saya akan sebutkan hanya satu aja. Namanya Samiton Pangela. Ada yang kenal Samiton Pangela? Ada ya? Yang udah dulu waktu saya pelayanan mahasiswa, ini adalah salah satu pembicara yang idola saya nih. Karena firman Tuhan yang disampaikan luar biasa dahsyat. Namanya Samiton Pangela. Saya berani ngomong ini ya, karena Samiton Pangela sudah mengakui di depan umum. Dia melakukan dosa ini, dan dia bikin buku kok. Di dalam buku itu disebutkan dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya saya berani ngomongin ini ya, karena dia udah sendiri udah ngomong. Jadi dia ada bikin buku tentang hal itu. Saya punya bukunya tapi saya lupa ya judulnya. Jadi kayaknya semua dosa yang bisa disebut sudah dilakukan oleh Pak Samiton Pangela. Nah, saat saya mendengar pertama kali Kak Sem, ya biasa dipanggilnya Kak Sem ya, Pak Samiton Pangela. Pada saya mendengar bahwa dia sudah bertobat, saya senang banget ini. Karena waktu itu banyak sekali hamba Tuhan yang jatuh. Salah satunya Kak Sem ini. Waktu dengar dia bangkit, puji Tuhan ya. Saya baca makanya bukunya langsung, luar biasa. Saya senang banget gitu. Jadi saya berpikir bagaimana kok hamba Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa yang sehina-hinanya bisa dibangkitkan Tuhan kembali. Saat saya mempersiapkan firman Tuhan yang saya sampaikan malam ini, saya sempat menyaksikan khotbah Kak Sem. Ya, yang menceritakan tentang pertobatannya. Bagaimana Tuhan pakai Kak Sem untuk melayani anak-anak muda pada saat usianya belum 19 tahun. Jadi sangat muda. Belum 19 tahun dia sudah dipanggil Tuhan untuk melayani anak-anak muda. Dan banyak anak-anak muda yang dimenangkan melalui pelayanan Kak Sem ini. Salah satunya Kak Edilio. Tahu lah ya, ini pendeta terkenal sekarang ya, Kak Edilio ya. Abalov ya. Lalu mereka buka gereja Abalov dan sebagainya. Lalu Kak Sem tuh banyak diundang khotbah minggu di berbagai gereja. Sampai Kak Semnya bosan diundang pelayanan. Karena dia berpikir, masa pelayanan hanya begini terus? Pergi dari satu gereja ke gereja yang lain. Bosan. Dia pengen lakukan sesuatu yang berbeda. Saat Kak Sem bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, yang dibicarakan apa? Perkembangan pelayanan yang hebat. Ya. Pencapaian target-target gereja yang tercapai dengan luar biasa dan sebagainya. Bosan gitu dengar seperti itu.
Dan kalau sudah diundang di khotbah untuk di gereja yang besar, sepertinya itu merupakan prestasi yang luar biasa buat para hamba Tuhan itu. Semua mengejar untuk bisa khotbah di gereja-gereja yang besar. Semua mengejar popularitas. Kak Sem itu sedih melihat kondisi itu. Sehingga akhirnya Kak Sem mengambil keputusan, dah, saya nggak mau lagi diundang khotbah di hari Minggu. Dia tolak semua undangan untuk khotbah di hari Minggu. Lalu pada saat gerejanya di mana dia beribadah itu mengalami penurunannya, api rohani, api Tuhan sudah mulai redup gitu seperti itu. Kak Sem melakukan sesuatu yang berbeda. Tiap kali ada orang baru yang ibadah di gerejanya, biasanya di dalam ibadah gerejanya kalau ada orang baru dilayani untuk pertobatan, maju ke depan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, tiap kali ada orang yang seperti itu, malamnya, kan ibadahnya Minggu pagi kan, Minggu malamnya Kak Sem akan kunjungi orang itu. Dimanapun, ada salah satu seorang ibu yang dia kunjungin di malam itu. Masuk ke gang, jadi mobilnya juga nggak bisa masuk ya. Aduh, gangnya sempit dan sebagainya. Terus, jadi ini tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bro Andri ya. Nggak ada apa janjian saya dengan Bro Andri dengan kesaksian tadi. Jadi dia kunjungi ibu itu, masuk gang sempit dan sebagainya. Rumahnya itu seukuran toilet. Jadi tahu lihat ya betapa kecilnya rumah itu. Lalu di situ Kak Sem memimpin ibu itu untuk doa pertobatan lagi. Dan ibu itu cerita bahwa dia punya seorang suami orang Manado yang suka pukul dia. Seperti itu ya. Dan setelah ibu itu dilayani, pada saat pulang Kak Sem berpikir, kalau dia tidak datang malam ini, apakah ibu itu benar-benar sudah terima Tuhan Yesus? Benar-benar mengalami pertobatan enggak? Ada satu lagi orang ibu yang terima Tuhan Yesus di Minggu pagi, malamnya dikunjungi. Tapi waktu dikunjungi ibu ini nggak ada. Karena katanya sedang main judi. Paginya bertobat, malamnya main judi lagi. Seperti itu ya. Jadi, tapi di situ ada suaminya. Dilayanilah pertobatan suaminya. Akhirnya bertobat. Nama suaminya itu Pak Arifin. Dan Pak Arifin ini dibina terus sama Kak Sem. Lewat Pak Arifin, hampir sekampung di Pademangan itu bertobat melalui pelayanan Pak Arifin. Bayangkan. 5 bandar judi bertobat. Tapi istrinya sampai saat itu disampaikan firman Tuhan belum bertobat juga. Jadi bayangkan teman-teman, kalau Kak Sem itu tidak mengunjungi ibu itu pada malam itu, pasti suaminya belum bertobat. Tapi anehnya suaminya bertobat, 5 bandar judi bertobat, sekampung di Pademangan bertobat, istrinya belum bertobat. Masih main judi. Sampai suaminya meninggal masih main judi. Bahkan Pak Arifin ini pernah ngajak Kak Sem untuk melayani satu orang bapak yang sudah sakit jiwa 18 tahun. Saat didatangi, bapak itu sedang jongkok, rambutnya panjang sampai nyampe ke lantai, rambutnya saking panjangnya. Dan rumahnya bau sekali. Bau pesing di mana-mana ya. Ya dengan alasan untuk mengajar muridnya untuk melayani, Kak Sem itu nyuruh Pak Arifin yang doain bapak itu. Padahal sebenarnya itu adalah alasannya supaya dia menghindar karena nggak kuat dengan baunya ya. Setelah selesai didoakan, pasien langsung cepat-cepat keluar karena nggak kuat dengan baunya ya. Lalu setelah beberapa bulan, pasien ketemu lagi dengan Pak Arifin. Lalu Pak Arifin membawa seorang bapak, diperkenalkan kepada pasien. Dikatakan, ini orang gila yang pernah dilayanin, yang pernah didoakan. Sampai Kak Sem bilang dalam hati, aduh nyesel ya, kenapa bukan saya yang mau doain kemarinnya? Kalau saya yang doakan itu artinya hasil pelayanan saya, bukan hasil dari pelayanan dari Pak Arifin gitu ya. Ya itu sekelumit tentang apa yang dialami oleh Kak Sem ya, Kak Samuel dan Pangela. Nah setelah saya selesai mendengarkan khotbahnya Kak Sem ini, pedang firman Tuhan yang bermata 2 itu mengiris hati saya. Saya katakan pada Tuhan, itu saya Tuhan, itu saya Tuhan. Saya katakan, itu saya Tuhan yang pengen jadi hamba Tuhan yang populer di mana-mana. Itu saya Tuhan yang ingin khotbah di mana-mana. Jadi saya katakan, murnikan hati saya Tuhan. Jangan sampai saya salah fokus. Murnikan saya untuk melayani Tuhan. Jadi melalui khotbah daripada Kak Sem itu saya terus terang terpacu ya, untuk mengunjungi ya teman-teman yang pernah hadir nih di chapter Tunas Dago, entah yang onsite atau online.
dengan teman-teman, yuk ajak kita kunjungin. Satu hal begini teman-teman, engkau ingin api Tuhan, kalau engkau ingin api Tuhan, engkau tidak boleh terputus hubungan dengan orang-orang yang kau layani. Pada saat engkau masih terhubung dengan orang-orang yang kau layani, bahkan mengetahui permasalahan mereka, mengetahui pergumulan mereka dan sebagainya, itu yang membuat api Tuhan tidak akan pernah padam di dalam kita melayani Tuhan. Jadi kunjungan kepada mereka itu penting. Dan saya percaya pada saat kita melakukan kunjungan, itu bisa menjadi api ledakan yang membuat chapter ini berkembang luar biasa. Amin? Amin. Lemes aminnya nih. Kita akan berkembang secara luar biasa di luar daripada apa yang kita bayangkan. Amin? Aduh, masih lemes juga ya. Dan saya katakan kepada Tuhan, kalaupun saya ini satu saat dipakai Tuhan secara luar biasa, diundang, khotbah di mana-mana, saya berdoa, tolong saya Tuhan tidak sombong. Saya harus tetap bersedia untuk melayani Tuhan di persekutuan-persekutuan yang kecil, bahkan dengan tanpa bayaran sekalipun. Karena Tuhan itu sangat suka untuk melayani domba-domba kecil. The little ones. Tuhan sangat senang. Domba-domba kecil itu siapa? Itu tadi itu, ibu yang dikunjungi oleh Kasem. Yang tidak diperhatikan oleh gereja. Yang miskin, yang terlantar dan sebagainya. Itu domba-domba kecil. Mari kita sama-sama melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Anak-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau yang bekerja atas setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi atas setiap kami, mengubahkan kami untuk semakin serupa dengan Kristus, untuk melakukan kehendak-Mu. Melakukan kehendak Bapa. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami menjadi berarti bagi banyak orang. Berbuah bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kasem. Ya, Kasem. Sampai kuadil ya. Nama saya sama, Sam, tapi beda.